warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Emil. Di video kali ini saya bakal berbagi tips buat teman-teman yang baru mau mulai skincarean. Gimana caranya supaya skincare kamu berhasil? Baik teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe dan aktifkan bunyi loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel YouTube saya. Terima kasih. Yang pertama, kamu harus tahu dulu jenis kulit kamu, apakah itu normal, kering, berminyak, kombinasi, atau sensitif, supaya kamu tahu treatment apa yang pas buat kulit kamu. Kalaupun yang kamu pilih adalah skincare yang cocok untuk semua jenis kulit, pasti ada treatment khusus atau urutan pemakaian yang disesuaikan dengan jenis kulit kamu. Kedua, setelah kamu tahu jenis kulit kamu apa, berarti kamu harus memilih skincare yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan kulit kamu berjerawat, kamu fokus untuk mengatasi jerawat kamu. Kalau misalkan ada flek hitam, berarti pilih skincare yang bisa memudarkan flek hitam tersebut. Terus kalau kulit kamu gelap, terus kamu pengen cerah, gunakan untuk yang mencerahkan kulit. Tidak perlu ingin putih ya teman-teman, karena kalau misalkan kulit kamu gelap terus kamu pengen putih, nanti yang ada kulit wajah kamu dengan kulit badan kamu jadi belang. Jadi saran saya sih, cerahkan aja, sehatkan saja yang lebih penting. Yang ketiga, periksa riwayat skincare kamu. Apakah kamu pernah menggunakan skincare yang tidak aman atau berbahaya? Atau misalkan kamu memang belum pernah pakai skincare sebelumnya. Karena kalau misalkan kamu sebelumnya menggunakan skincare yang tidak aman, itu artinya banyak zat yang berbahaya yang ada di kulit kamu, sehingga kamu membutuhkan waktu untuk menetralisir dulu kulit kamu dari zat-zat berbahaya itu. Kalau misalkan jadi kalau misalkan habis pakai skincare yang tidak aman, terus kamu gunakan skincare yang aman, wajar kalau misalkan terjadi purging dulu. Walaupun kamu misalkan pilih skincare yang mahal, skincare yang premium, skincare yang biasa aja, itu hasilnya akan sama, karena reaksi yang akan timbul ketika kamu menggunakan skincare yang baru itu adalah mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang ada di kulit kamu. Kamu nggak perlu khawatir kalau misalkan ini terjadi. Kamu perlu pakai masker alami dulu sebelum ganti skincare baru, untuk menetralisir zat-zat yang berbahaya yang ada di kulit kamu. Tapi kalau misalkan kamu sebenarnya sebelumnya tidak pernah pakai skincare apapun, kamu nggak perlu khawatir karena kulit kamu masih polos, masih menggunakan skincare apapun. Insya Allah kalau misalkan terjadi reaksi yang negatif, itu hanya purging saja yang berlangsung hanya sementara. Keempat, jangan panik kalau terjadi purging, karena purging itu reaksi yang normal, reaksi yang biasa dialami oleh teman-teman yang baru pakai skincare atau teman-teman yang baru ganti skincare. Ya, reaksi purging itu adalah reaksi adaptasi kulit kita terhadap skincare yang baru kita pakai. Misalkan yang terjadi adalah kasar atau ada kayak cenut-cenut dikit gitu ya, kayak reaksi merah juga di kulitnya. Selama itu tidak menimbulkan rasa panas kayak kebakar, itu aman-aman aja teman-teman. Teman-teman boleh lanjutkan. Kecuali kalau misalkan terjadinya itu jerawat semuka-muka dan itu nggak berangsur membaik, itu artinya teman-teman nggak cocok dengan skincare tersebut. Kalau misalkan jerawatnya cuma 1-2 terus agak kasar, ada beruntusan dikit-dikit gitu, atau gatal cenut-cenut dikit, itu nggak apa-apa teman-teman. Itu berarti skincare yang teman-teman gunakan itu sedang bereaksi di kulit teman-teman. Nanti juga itu hilang sendiri. Biasanya purging terjadi antara 2-8 minggu atau sekitar 2 bulanan teman-teman. Setelah itu maka selesai. Kalau misalkan teman-teman nggak siap dengan atau teman-teman merasa purgingnya itu berat, itu berarti teman-teman harus mengurangi penggunaan skincare-nya terlebih dahulu. Misalkan pakai serumnya biasanya pagi dan malam, itu gunakan hanya malam saja, seperti itu, dikurangi. Atau selang-seling, misalkan krim malamnya biasanya setiap malam, itu bisa gunakan 2 hari sekali untuk mengurangi reaksi purgingnya. Yang kelima, jangan tergiur dengan hasil yang instan. Nggak ada skincare aman yang bisa
berhasil hanya dalam waktu yang singkat. Misalkan 7 hari kamu terlihat kinclong, glowing, kulitnya mulus, licin kayak jalan tol. Itu dirasa kayaknya aneh aja gitu ya, karena skincare yang bagus itu justru skincare yang bertahap hasilnya, yang tidak instan. Karena skincare yang tidak instan seperti itu, yang hasilnya bertahap seperti itu, berarti aman dipakai untuk jangka panjang. Kalau misalkan skincare kamu yang dipakai itu seminggu udah kelihatan glowing, itu kamu harus berhati-hati, karena bisa jadi itu tidak aman digunakan untuk jangka panjang. Bisa jadi itu mengandung zat berbahaya. Keenam, sabar dan rajin. Ini nih yang kendalanya. Kadang-kadang kita nggak sabaran, kita pengen hasil yang cepat terjadi di kulit kita, pengen cepet-cepet glowing, pengen cepet-cepet sehat kulitnya, pengen cepet-cepet jerawatnya hilang semua, plak hitamnya hilang. Ingat, skincare itu bukan sulap teman-teman, dan juga bukan oplas. Jadi kalau teman-teman gunakan skincare itu harus sabar dan harus rajin tentunya ya. Jangan misalkan sekarang pakai, besok-besok enggak, terus pakai lagi, enggak lagi. Nah, itu hasilnya kurang maksimal. Jadi teman-teman harus rajin. Kalau misalkan pengen hasil yang instan, saya rasa nggak usah pakai skincare, pakai aja handphone kamu, lalu pakai filternya, diedit-edit, itu pasti bagus. Ini sebenarnya untuk pakai skincare itu dibutuhkan tekad yang kuat. Emang bener-bener kulitnya pengen bersih, pengen sehat. Jadi niat kita itu harus dibulatkan supaya kita bisa rajin, bisa sabar juga untuk menunggu hasil yang diinginkan. Yang ketujuh adalah jangan bandingkan kulit kamu dengan kulit teman kamu. Kalau misalkan nih kamu sama-sama pakai skincare yang sama, start waktunya sama dengan teman-teman kamu, tapi ternyata reaksinya berbeda dengan di kulit kamu. Teman-teman kamu udah bersih duluan, udah sehat duluan kulitnya, sedangkan kamu masih membutuhkan waktu karena masih terjadi purcing duluan, atau ada jerawatan duluan, ada beruntusan, ada kusam duluan. Kamu nggak perlu khawatir, kamu tetap gunakan aja skincare kamu, fokus dengan perkembangan kulit kamu sendiri, nggak usah dibanding-bandingin, karena setiap kulit itu unik, setiap kulit itu berbeda-beda reaksinya terhadap skincare. Jadi tetap semangat terus buat teman-teman yang mau menggunakan skincare atau sekarang ini baru menjalankan skincarean supaya hasilnya maksimal. 7 tips yang bisa saya berikan buat teman-teman yang baru mau mulai skincarean atau buat yang skincare pemula. Semoga video ini bermanfaat. Share ke teman-teman kamu yang membutuhkan info dari video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan bunyi loncengnya untuk mendapatkan updatean dari channel YouTube ini. See you on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum.